Shalom semua. Mari kita langsung mendengarkan, belajar merenungkan firman Tuhan bersama. Terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Jika kita sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri. Mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Ronald, mana Alkitabmu? Demikian firman Tuhan. Belum? Sudah. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Dan di antara mereka banyak juga orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Firman-Ku, Tuhan Yesus berkata firman-Ku, tidak lagi merupakan firman yang mereka pelajari di dalam agama Yahudi, dalam dalam pengetahuan yang terbatas, tetapi firman yang merupakan kegenapan dari seluruh isi perjanjian lama. Jadi saudara, untuk mengerti seluruh firman Allah di dalam perjanjian lama, mereka harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan demikian juga kita, jika kita ingin mengetahui kebenaran, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, jika kamu mendapat kebenaran, mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kemerdekaan yang sesungguhnya berlaku untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia. Jika engkau ingin merdeka, maka kemerdekaan yang sebenar-benarnya adalah di dalam Tuhan Yesus. Saudara mungkin mendengar deru perang yang terjadi di sekitar kita. Perang Ukraina melawan Rusia. Demikian juga siap-siap ada serangan yang luar biasa kepada negara Nigeria di Afrika. Benua Afrika ini diperkirakan akan pecah perang karena orang-orang Afrika sudah menyadari bahwa mereka telah bertahun-tahun bukan saja dijajah tapi diperbudak oleh bangsa Eropa.
Ada gerakan yang sangat luar biasa terjadi besar, dan mereka berpaling dan meminta untuk Rusia menolong mereka jikalau Eropa dan Amerika menekan dengan kekerasan. Dan Rusia bersedia. Jadi ancaman perang akan terjadi. Kaukus yang dibentuk antara Amerika, Eropa, dan Australia, New Zealand telah membuka peluang untuk bertambahnya anggota NATO, dan mereka telah membuat pangkalan perang di Australia dan juga di New Zealand, dan sekarang ada persetujuan akan didirikan lagi di Papua New Guinea. Saudara tahu ke arah mana itu pangkalan perang itu akan pergi? Moncongnya itu ke Indonesia. Belum lagi saat ini di Laut Cina Selatan berhadap-hadapan kapal perang besar Amerika dengan perangkat pelang dari Cina. Kita seperti gajah bersama gajah bertarung, tanduk mati di tengah. Perang bukan hanya perang senjata, ada perang dagang. Ada juga perang yang sekarang sedang banyak terjadi, perang biologis. Tiba-tiba satu kota dapat flu semua. Ini karena udara Jakarta kotor, ya. Betul, udara Jakarta kotor. Tapi ada jenis-jenis virus, saya lupa namanya, sudah mulai ditebarkan, ya. Dan di Amerika ada satu jenis jenis virus COVID yang menurut pemberitaan itu bisa mematikan warga Amerika. Jadi bukan hanya itu juga ada yang namanya perang cyber. Saya ingat dulu ketika orang Indonesia tersinggung, ya, karena reog dianggap kebudayaan Malaysia, langsung hacker dari Indonesia, kita matiin aja nih. Jadi Kementerian Pariwisata mereka websitenya down, tidak bisa dibuka. Itu mulai yang iseng-isengan. Belum lagi mata-mata, semua perang ini sumbernya itu satu, saudara, yaitu dosa. Dosalah yang membuat manusia ini tidak pernah bisa tenang, berdamai. Selalu ada berusaha untuk melakukan, menguasai, memperbudak, ya. Apapun yang terjadi ini, itu semua adalah karena dosa. Iblis berusaha agar kita menjadi budaknya dengan melakukan dosa. Dosa apa? Banyak. Itu antar dunia, ya. Belum lagi di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam rumah kita. Apakah kita masih menjadi hamba dosa atau kita benar-benar sudah merdeka? Saya katakan kepada saudara, ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara benar-benar dimerdekakan. Saudara benar-benar telah merdeka oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia mengalahkan langsung kepada biang keroknya, yaitu kerajaan maut dan maut. Dan Dia bangkit, menandakan Dia menang. Oleh sebab itu, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia benar-benar merdeka. Tapi seperti yang difirmankan oleh Bapak Yosua kemarin di tanggal 17, kemerdekaan itu jangan kau pergunakan untuk berlakukan dosa, tapi justru untuk keadilan dan kebenaran. Itulah arti merdeka. Tetapi banyak orang yang tahu bahwa dia sudah merdeka, ya, namun akhirnya dia tidak menjadi merdeka, dan itu terjadi bagi kita juga, saudara. Saudara, dalam Roma 6 ayat 17 sampai 18, di situ dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati
telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Seorang yang merdeka itu merdekanya dari dosa. Kalau dunia ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak lagi tunduk kepada dosa, maka tidak ada lagi kuasa iblis di dunia ini. Jika semua orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam kehidupannya dan dia memberitakan Injil kepada banyak orang, dan semakin hari semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya percaya, saya yakin kuasa sumber dosa itu semakin lemah kuasanya, saudara. Ya, Tuhan katakan syaratnya itu apa? Tetap dalam firman-Ku. Tetap, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Oleh sebab itu, saudara, kita harus menjadi seorang yang mau dimuridkan. Gereja ini terus-menerus mengajarkan pentingnya pemuridan. Ya, murid Tuhan Yesus akan mengerti kebenaran dan dia akan merdeka dari dosa. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, gereja yang saya katakan ini adalah gereja Bethel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa, sesungguhnya adalah tempat berkumpulnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berkumpulnya orang-orang yang sudah merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga gereja ini juga merupakan tempat di mana umat Tuhan, jemaat Tuhan boleh mendapat bimbingan, diajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Gereja itu penting, saudara. Ya, zaman sekarang orang tidak lagi menghargai gereja seperti beberapa tahun yang lalu. Yang penting kita beribadah di gereja mana sama saja. Tidak. Gereja Tuhan izinkan berdiri. Gereja di sana ada GPIB Maranatha dengan jemaatnya yang khas. Di sini ada Gebis Baladewa dengan jemaatnya yang masing-masing itu, saudara, adalah tempat di mana orang-orang percaya harus belajar, harus menerima bimbingan, harus menerima didikan. Oleh sebab itu, gereja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya kita sebagai jemaat menjadikan gereja ini menjadi komunitas. Karena kita dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita adalah keluarga. Keluarganya Allah, keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus membangun, saudara, gereja ini bukan hanya sebagai kumpulan orang yang beribadah, tetapi bagaimana kita boleh menjadi kumpulan orang-orang yang bertumbuh bersama ke arah Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi saudara untuk menjadikan, namanya kalau kita disebut keluarga, gereja Bethel Injil Sepenuh harus kita jadikan rumah. Kemanapun kita pergi, kita akan kembali ke rumah. Rumah, karena apa? Karena di sini kita bertumbuh. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita bertekun bersama di dalam ajaran Injil Sepenuh, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memiliki nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan yang tidak berbeda satu dengan yang lain. Ajaran-ajaran, doktrin-doktrin ilahi sudah menjadi bagian kita, sehingga kita tidak perlu lagi menjadi bingung dengan berbagai-bagai rupa ajaran yang ada di sekitar kita. Beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah wawancara antara Profesor Renald Kasali dengan Jenderal Andika, mantan Panglima Angkatan Darat, Panglima ABRI ya.
Di situ ada seorang muda bertanya begini, jenderal katanya, kami ini adalah generasi Z, generasi Z, ya, tahun 80-an ke atas gitu, ya. Dan kami semua generasi Z adalah generasi yang sudah menerima LGBTQ. Bagaimana nanti sikap pemerintah? Karena kami semua sudah menerima. Saya melihat itu, saya bingung ya saudara. Ini adalah kenyataan. Dulu saya pernah agak sedikit disentak oleh sepupu saya yang generasi Z. Dia berkata, gay bukan salah, gay bukan dosa, itu penyakit. Dalam hati saya, lu sekolah hukum, gue sekolah biologi, kok lebih tahu lo. Tapi itulah pendapat, tidak masalah. Bagaimana nilai-nilai itu di sekitar kita jika itu semua apa yang terjadi dengan orang-orang gereja Bethel Injil Sepenuh Baladewa? Apa sikap kita? Apakah kita akan seperti orang muda itu berkata bahwa ya kami semua sudah menerima? Bagaimana sikap gereja kalau seandainya satu saat pemerintah kita akhirnya mengakomodasi keinginan para kaum LGBTQ itu untuk mensahkan pernikahan sejenis? Kalau kita tidak bertumbuh bersama di dalam ajaran kebenaran, kalau anak-anak kita tidak dididik dengan benar tentang nilai-nilai kehidupan, jika kita hanya menjadikan rumah Tuhan ini sekadar tempat untuk beribadah, tapi tidak sungguh-sungguh mau belajar dan memahami paham-paham yang harus kita pegang, yang berdasarkan firman Tuhan, maka saat itu datang, saudara, pasti akan datang cepat atau lambat. Kita akan menjadi kalah karena kita tidak tahu mana kebenaran itu. Di Amerika sana, saudara, begitu Obama menjadi presiden, dia izinkan pernikahan sejenis. Tapi di zaman Biden sekarang, bahkan banci dengan bentuk badan bancinya boleh berkhotbah di dalam gereja. Mengapa bisa gereja yang Alkitabnya jelas mengatakan itu terkutuk bisa terbuka untuk menerima itu semua? Beberapa tahun yang lalu dikatakan PGI menyerukan jangan menolak kaum gay. Itu tidak dosa, itu penyakit. Ini siapa sih yang keroknya yang sekarang jadi ketua PGI? Kita gereja-gereja anggota PGI marah besar, sehingga surat itu didiamkan dulu. Tapi sampai saat ini, saudara, belum ada perubahan tentang surat itu, belum dicabut. Dan saya bersyukur ketua BP dari Kepuntuan itu menulis surat kepada PGI, sikap GBIS, dan menanyakan apa kelanjutan dari surat pastoral kalau nggak salah nama ini gini nih, sudah dicabut atau belum? Wah, puji Tuhan, GBIS walaupun mungkin banyak gereja lain menganggap gereja besar isi sedikit, ya, banyak berkata begitu, atau yang lebih jahat lagi, gereja besar isi setan. Ya kan ada yang menganggap sepele seperti itu. Wah, tapi ketua BP kita keren. Puji Tuhan, dia mendengar suara Tuhan. Sebelum angin ajaran Bapak Goklas, jangan pandang-pandangan sama Bapak Daniel dong. Jijik saya lihatnya. Aduh, lihat sini. Lihat sini, dengar firman Tuhan supaya kau ngerti. Tekan. Sudah tuh, ampun guys. Ya. Kalau itu terjadi, saat itu terjadi, kita sudah punya sikap, saudara.
kita bisa bersuara, menyuarakan kebenaran. Bapak Jenderal itu berkata, kita tidak bisa menolak itu, kita bisa, mereka ada hak asasi, tetapi yang jelas kita tidak boleh membuat mereka terlibat seperti mempromosikan itu. Apalagi kalau sampai menyebarkan pornografi. Pak Andika salah, saya katakan. Tapi dia memang sebagai kapasitas dia sebagai seorang politisi, dia tidak bisa berkata lain dari itu. Tetapi saya katakan itu salah, karena yang namanya LGBTQ itu menular, saudara, menular. Begitu mudah orang jatuh dalam dosa LGBTQ, dosa seksual, itu menular. Ya, David, kau lihat itu adik, kau generasi Z, ya, tentu bukan generasi Z seperti umumnya, tapi anakmu, perhatikan. Anakmu yang ganteng, cakep, pintar, harus bertumbuh menjadi seorang anak yang mengenal kebenaran, sehingga dia benar-benar merdeka. Akan ada banyak sekali, saudara, hal-hal yang akan membuat anak-anak kita bingung. Dan gerejalah seharusnya menjadi tempat orang-orang percaya berkumpul. Ya. Gerejalah yang harusnya menjadi anak-anak Tuhan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, kalau kita menjadikan gereja ini menjadi komunitas, kita bersatu bersama bertumbuh ke arah Kristus, itu tujuannya gereja, ya, supaya kumpul pertama, supaya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran. Ya. Kedua, jika kita bertekun bersama, beribadah, bertekun bersama, mendapat pengajaran, bertumbuh di dalam ajaran, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang mengerti visi dan misi dari Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus gereja kita lakukan, kita tahu. Karena apa? Karena kita mengenal kebenaran. Kalau gereja ini, saudara yang dikasih Allah, bersatu di dalam ibadah-ibadahnya, di dalam segala kegiatannya, maka saudara tidak usah memikirkan Tuhan masukkanlah jiwa-jiwa baru pada bangku-bangku kosong. Enggak begitu, itu akan dengan otomatis terjadi. Sebab demikianlah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan kepada jemaat mula-mula. Mereka bersatu hati, bertekun dalam ajaran para rasul, menjadi murid-murid, dan setiap hari Tuhan tambahkan jumlah bilangan mereka, karena mereka menjadi orang-orang yang disukai, karena mereka memiliki karakter ilahi yang baik yang bisa ditunjukkan ke semua orang. Alkitab berkata mereka disukai semua orang. Juga dengan jemaat yang dikumpulkan oleh Rasul Paulus di ruang kuliah Tiranus, mereka bertekun, bersehati untuk bertumbuh bersama di dalam kebenaran. Dan apa yang terjadi, saudara? Penyebaran Injil itu sampai kepada seluruh Asia. 2 tahun saja, hanya 2 tahun. Tetapi jemaat itu bukan saja bertambah jumlah bilangannya, tapi jemaat itu bermultiplikasi dengan jemaat-jemaat baru yang dirintis. Itu terjadi jika kita kuat di dalam ajaran. Kalau datang ajaran LGBT itu memaksakan begini-begini. Banyak loh gereja-gereja, orang-orang hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda Kristen yang setuju dengan itu. Satu kali seorang ibu-ibu membawa Alkitab tetapi memakai lupa saya, stol yang berwarna pelangi 6 warna. Kalau pelangi dari Tuhan 7 warna, kalau dia 6 warna. Seorang bertanya, kenapa kamu menerima kaum gay di gerejamu? Ya karena Tuhan itu penuh kasih.
Kamu tahu tidak di Alkitab bahwa LGBTQ itu dibenci oleh Tuhan? Dia bengong, saudara. Saya tidak pernah tahu itu. Aduh, orang yang bagaimana? Dia berseru-seru, tempat ini terbuka karena Allah kasih, Allah mengasihi semua orang. Begitu ditanya, tahukah kamu Alkitab mengatakan Tuhan membenci ini semua? Tuhan akan, dia bingung, saudara. Dia dengan polos mengatakan, saya tidak tahu ada ayat itu di Alkitab. Kira-kira apa yang terjadi pada gereja itu? Mereka cuma main gereja-gerejaan. Mereka cuma kumpul bernyanyi sampai capek dengan tata ibadah yang spektakuler, ruangan segala macam yang heboh, yang hebat. Tapi mereka tidak berakar kepada ajaran yang benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sudah memerdekakan kita sebenar-benarnya. Amin. Tetapi walaupun kita sudah dibenarkan, tidak berarti, saudara, kita akan merdeka selama-lamanya. Tidak. Engkau harus mengenal kebenaran. Engkau harus menjadi murid Tuhan. Ya. Engkau harus memiliki roh yang peka terhadap kehendak Allah. Baru engkau menjadi orang merdeka. Oleh sebab itu setiap hari yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, adalah peperangan. Seperti dikatakan oleh Efesus 6, dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena penjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hendaklah kita semua kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, hendaklah kekuatan Allah melingkupi engkau dan saya. Hendaklah kita hidup mengandalkan kuasa Tuhan dan tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan ingin supaya kita mengandalkan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, serahkan dan mohon pimpinan Tuhan. Itu pertama. Tetapi ingat bahwa kita tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa roh yang kita tidak lihat namun ada. Kalau engkau sudah dimerdekakan dari segala konsekuensi dosa, engkau bebas dari ikatan dosa. Apa yang akan kau lakukan ketika engkau misalnya, dulu engkau perokok, namun setelah engkau percaya engkau mau tinggalkan rokok, keinginan untuk merokok itu ada, saudara. Pasti ada muncul lagi, karena tubuh kita yang lemah ini sudah terbiasa menikmatinya. Kalau saya nggak ngerokok ya, saudara, seperti itu. Ya, apa yang akan kita lakukan ketika tiba-tiba ada keinginan untuk merokok? Banyak orang-orang menganggap itu biasa. Ini sekarang pindah roh jahatnya itu dari ke si Oka sama siapa itu, si Pierre. Astaga, ini apa sih yang terjadi dengan laki-laki ini? Kepengen. Tapi kamu mesti ingat, ini juga peperangan, saudara. Kamu
punya keinginan dan iblis akan mengatakan, ambil saja. Kamu pikir bukan iblis yang menyuruh engkau, tapi ketika engkau ambil itu, engkau sudah kembali takluk kepada iblis. Anak-anak yang dulu suka ngobrol ibu-ibu yang judes misalnya, yang suka ngomong bohong, sukanya bohong. Gampang banget berbohong, pinter banget berbohong. Begitu dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia tahu bohong itu tanda dia anaknya iblis. Dia tidak mau berbohong. Tetapi kita sebelumnya sudah terbiasa, dan kebiasaan itu akan mendorong kita untuk melakukan itu. Apakah kita mau tunduk atau kita mau tunduk kepada kebenaran? Orang-orang yang tergoda, yang sudah punya, pornografi itu kan adiktif ya, mengikat. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Tuhan Yesus, segala ikatan itu sudah diputuskan, saudara. Tapi ketika ada WA masuk, saya ketawa, saudara, beberapa tahun yang lalu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tiba-tiba saja mengeluh di status Facebooknya, ini hamba-hamba Tuhan saya kenal, saya nggak merasa ngirim video porno, tapi kenapa semua teman-teman saya mengirim video porno? Dan saya ketawa, saudara. Saya pengen kasih tahu kenapa, tapi saya nggak mau, nanti dia malu. Kenapa bisa begitu? Karena dia datang itu undangan, ada video porno, dan dia tertarik, dan dia nonton, dan sejak itu videonya Facebooknya kena hack, dan dia menyebarkan video porno ke seluruh temannya. Ya, mayoritas adalah hamba-hamba Tuhan. Makanya dalam hati saya, jangan iseng, udah tahu itu nggak boleh, lu tergoda lagi. Ya, jangan, saudara. Segala hal. Anak-anak yang masih sekolah nggak bisa, mau nyontek. Tahu Tuhan tidak boleh, mau taat atau tidak. Saya dulu dalam kuliah paling tenang, saudara, walaupun bukan paling pintar. Satu kali saya dapat ujian namanya anatomi unggas, saya nggak belajar dan saya pasrah. Karena ujiannya itu tanggal 26 Desember. Saya sama sekali nggak bisa belajar. Memang sekolah, nama juga IPB, pesantren babakan. Gimana supaya saya disulitkan? Ya, jadi saya tenang aja. Saya nggak bisa, apa yang saya ingat saya isi. Udah, saya banyak bengongnya. Teman saya, saudara, emang tuh orang nggak bisa kalau dapat nilai jelek. Kalau saya sih biasa aja, nggak dapat, mau dapat 2 kek, dapat 3 kek, gitu kan. Dia langsung, gimana nih, tolong dong gue, nomor ini berapa? Bilang begitu. Dia ngomong, ngoceh semua. Terakhir, saudara, dia ngoceh, berapa sih, apa dong, tolong dong. Gue nggak tahu, karena gue bilang begitu, saudara, dosen dia langsung lihat, langsung diambil lah itu punya saya ujian, 2. Kayaknya lebih tinggi 2 deh daripada, karena sama sekali saya nggak tahu. Saya biarin aja, bersyukur aja lah dapat 2. Gitu. Teman saya nggak dihukum, saudara. Waduh, sebenarnya keterlaluan ya. Waduh, bodoh lah. Atau nanti ada ujian susulan kan. Nah, bahayanya menyontek itu bukan saja membodohkan diri, tapi membahayakan teman, seperti apa yang saya alami itu. Ya, kalau ada keinginan seperti itu, bagaimana anak Tuhan? Menjadi orang yang berpengalaman bersama Tuhan, doa-doanya dikabulkan Tuhan. Satu kali pembantu saya pulang, saya paling susah kalau disuruh nyiram tanaman. Kalau farmnya bermasalah, karena nggak bisa. Gimana nih saya begitu kan? Aduh, 2 hari berturut-turut, sebenarnya 3 hari matilah ini tanaman-tanaman kan. Tapi saya bilang sama Tuhan,
Tuhan kirim hujan dong sedikit aja supaya tanamanku ini dapat air. Terima kasih Tuhan. Ya, saya udah nggak bisa, saya naik ke atas, hujan. Wah, terima kasih Bapak. 7 menit, saya hitung 7 menit selesai. Sedikit. Saya minggu lalu bertanya sama murid-murid remaja, pernah nggak kamu satu kali berdoa kepada Tuhan dan kamu tahu Tuhan menjawab kamu? Nah, datanglah ini si cantik pingkan, dia bercerita, waktu itu saya belum bayar uang sekolah, padahal mau ujian. Saya bingung, sudah dia menangis. Dia menangis. Wah, ini berarti benar-benar satu pengalaman yang tidak dia lupakan. Itu benar-benar dia rasakan Tuhan menolong dan menjawab doa dia. Terus kau bikin apa sayang? Saya berdoa Tuhan, tapi saya nggak benar doanya Kak. Saya belum bisa berdoa katanya kan. Ya bagaimana kan? Ya Tuhan, saya mau ujian belum bayar, bagaimana ini Tuhan? Terus saya WA ke abang saya si Afin, saya telepon abang saya. Dia bilang apa? Jangan ganggu saya. Ya, untuk orang ya, si Afin itu ya. Jadi dia tambah sedih. Dia bilang sama gurunya, saya belum bisa. Ya nggak bisa. Tapi nggak lama kemudian si Afin itu memang, mungkin saat itu ya, kalau kamu pernah dengar film kartun, di sini ada malaikat jahat, di sini ada malaikat yang baik begitu ya. Ketika dia bilang jangan ganggu saya, ini dia yang ngomong. Habis begitu dia tahu malaikatnya, apa sih lo? Ada lo butuh duit. Barangkali begitu kali ya. Kalamat WA, Dek, udah abang TF. Waduh, puji Tuhan, dia merasa Tuhan dengar doanya. Setiap kita kalau menjadi murid saudara, diam di dalam kekuatan Allah, kita juga akan melihat bagaimana doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Apapun, saya selalu menginginkan anak-anak murid saya harus punya pengalaman benar-benar dia berdoa dan dijawab oleh Tuhan. Semua anak-anak murid saya itu bilang berdoa. Saya berdoa, si Vinka, si Marsha, waktu itu saya sakit DBD, tapi mak saya bilang, nggak usah di rumah sakit, repot nanti. Saya sedih, dia terkapar di rumah, matanya juga berair. Dia bilang, Tuhan Yesus sembuhkan saya, berkati obat dan makan. Terus saya sembuh, haleluya. Dia tahu kesembuhan itu dari Tuhan Yesus. Kalau saudara saya suruh satu orang di antara saya acak, kau pernah enggak berdoa dan dikabulkan Tuhan Yesus? Kira-kira bagaimana? Kau harus punya pengalaman. Karena ketika kita tekun berdoa, kita percaya kepada Tuhan, kita ada di dalam kebenaran. Iblis mengganggu seperti apapun saudara, dia tidak akan berhasil. Dia akan melemahkan iman kita, dia akan membuat kita undur dari Tuhan, dia tidak akan berhasil. Karena apa? Karena kita berpengalaman bersama Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Satu kali Tuhan berkata kepadamu, kuberikan berkat atau kutuk. Pilihlah berkat, kamu akan diberkati jika kamu mendengarkan perintah Allah, perintah Tuhan. Nah, tetapi kalau kamu menyimpang dari apa yang diperintahkan Tuhan, kamu akan mendapat kutuk. Tuhan katakan kepadamu, kuperhadapkan hidup atau mati. Pilihlah hidup dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan mentaati setiap perintah Tuhan Allahmu. Bagaimana kita bisa mengerjakan firman Tuhan jika kita tidak tekun di dalam pemuritan? Tidak bisa. Kita harus menjadi orang-orang yang mau dimuridkan dan bertumbuh. Lihat keadaan gereja kita. Banyak orang yang hanya karena ada arisan, hanya karena ada saudara nikah, ya, saudaranya saudara tetangga lagi saudara. Ya. Kayak saya dulu pernah waktu saya SMA tuh saya nakal, saya malas sekolah. Entar dulu sekolah pagi.
Tapi saya malas, nanti ini jam 10 saya dengar tetangga saya meninggal, saudara, teman saya kecil. Dan terus saya masuk kantor, jam 10 saya masuk. Guru jaga bilang, jam berapa ini, kenapa kamu baru masuk? Maaf Pak, teman saya meninggal. Oh ya silakan masuk. Itu nakal, saudara, ya. Jadi kalau kita, ya begitulah saya dulu. Nah, tapi kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, saudara, kita tidak akan menjadi orang yang jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus juga bilang ada 2 jalan, yang lebar dan sempit. Salah ya, yang sempit dan lebar. Mana yang harus kita pilih? Sempit. Tidak enak. Ketika kita dimerdekakan, perjuangan kita tidak enak. Bahkan Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Tidak enak. Menyangkal diri, memikul salib, pertama-tama adalah mematikan segala yang bersifat daging dan duniawi yang masih tinggal di dalam kita. Berjuanglah untuk menghabisi itu semua. Jangan tinggal lagi dalam kehidupan yang lama, karena engkau sudah dimerdekakan, karena engkau sudah dilepaskan dari dosa. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, masuk melalui pintu yang sesat itu berarti kita berjuang dengan sangat berat. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berjuang kita itu melawan kuasa dosa agar tidak masuk lagi di dalam diri kita. Alkitab berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan biarkan dia mengelabui kita, menipu kita, bahkan mendorong kita untuk masuk, untuk kembali dalam hidup kedagingan dan dosa. Dunia sekarang sedang menuju kepada yang disebut sebagai kenyamanan. Begitulah generasi Z. Serba nyaman, hidup mereka serba nyaman. Alkitab berkata generasi yang tidak mau bertanggung jawab. Generasi yang tidak tahu aturan. Generasi yang memang rajin beribadah tapi tidak mengakui kuasa ibadah. Orang generasi yang memenuhi gereja-gereja namun tidak ada pertobatan yang sungguh dalam kehidupan mereka. Ini sedang ada. Ini sedang terjadi di saat ini, saudara. Saudara tahu ketika orang hamba-hamba Tuhan 20-30 tahun yang lalu berkata, nanti antikris akan menyuruh kita memasang chips di sini dan di sini. 30 tahun yang lalu kita nggak bisa ngebayangin kayak apa. Iya aja. Ya. Tapi ketika saya kuliah dulu, saya bisa mengerti karena setiap hewan-hewan yang akan punah itu biasanya ditaruh chips supaya dia bisa diketahui kemana apa segala macam. Ya. Tapi oh begini saya jadi ditaruh di sini katanya. Dan sekarang saudara, sudah banyak negara mulai mengimplementasikannya. Bahkan ada iklan yang dari Australia, iklan, saya nonton itu iklan Australia tentang chips, microchips. Dia ada seorang gadis berkata, betapa bahagianya saya dikasih chips. Kenapa? Karena semua tentang data saya ada di sini dan saya tidak khawatir kalau seandainya saya kecelakaan, apa semua data-data kesehatan, data-data keuangan. Saya senang, apalagi pemerintah akan memberikan santunan 2.000 Australia dolar kepada setiap orang yang memberi. Wah, iklannya bagus, lucu, dan kalau saya sih tidak tertarik, tapi saya yakin banyak orang akan tertarik. Di beberapa negara di Eropa juga begitu. Mereka sudah menetapkan tidak pakai cash. Beberapa wilayah di Inggris sudah mulai makin lama makin banyak. Yang kita tahu itu bukan hanya
Yaitu tanda antikris. Tanda di tangan dan tanda di dahi. Siapa namanya si Elon Musk? Dia menawarkan chips untuk ditanam di kepala. Kalau kau berikan itu ditanam di kepala, maka kau sudah seperti Google. Semuanya yang kau tahu. Hebat gak tuh? Lebih kecil dari biji beras, masuk. Wah, dia jadi Google. Dia bisa hitung apa segala. Enak nih, apalagi anak-anak yang malas belajar kan, taruh aja di sini. Juara 1 melulu. Seperti itu kali. Wah, menyenangkan sekali. Enak, smile, begitu katanya iklannya. Bapak ibunya nggak, kenapa? Kata bapak ibu, smile. Kita foto aja. Rupanya pakai mata dikedekut gitu. Nggak tahu itu real atau enggak. Udahlah. Kalau itu terjadi, ini zaman kenyamanan ini tidak bisa. Saudara harus berjuang dari sekarang. Biasakan diri, disiplin. Aku anak Tuhan. Aku harus berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah-buah itu harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan katakan, tinggallah di dalamku, maka kamu akan berbuah banyak. Dengan demikian kamu memuliakan Bapamu di surga. Buah-buah itu adalah doa. Doa-doa kita yang dikabulkan oleh Tuhan. Semakin sering engkau berdoa dan semakin engkau melihat bagaimana Tuhan memberikan jawaban kepada doamu, bagaimana Tuhan menuntun engkau untuk semakin hari semakin menjadi pendoa, maka buah-buahmu akan semakin banyak. Engkau harus bertumbuh ke arah Kristus, kepada kebenaran. Tahun depan kaum wanita, kita akan beribadah seperti kaum muda dulu. Kita akan beribadah melingkar, berdoa, satu orang memimpin pujian dan satu orang bawa renungan. Walaupun cuma 15-20 menit, gak apa. Semua harus bisa. Itu yang dulu dipaksakan oleh Bapak Pendeta Silo kepada kaum muda. Bayangin zaman dulu orang-orang muda, remaja kita, Sabtu jam 7. Jam 7. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Halim. Minggu ibadah pagi, ibadah sekolah minggu. Istirahat sebentar, tutup dengan ibadah doa syafaat. Doa syafaatnya juga lama. Bayangin, ibadah pemuda itu nggak sejam, 2 jam. Paling cepat 1,5 jam. Masing-masing kita bergantian bawa renungan, bawa pimpin pujian dan doa syafaat. Dan ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, karakter anak-anak itu sampai sekarang boleh dibilang karakter yang bisa teruji. Walaupun tidak beribadah di sini, ada nilai-nilai kebenaran yang mereka pegang. Coba sekarang anak remaja. Kemarin saya lihat fotonya, si Marsha kemana, si Hayal kemana. Saya pergi, boleh pergi, tetapi dahulukan komunitas gerejamu. Ibadah kemerdekaan juga si Hayal nggak ada. Mamanya ada nggak? Nggak ada juga. Kemana? Ya, padahal guru sekolah minggu itu acara main-main itu main-main lah. Acara bermain lomba itu untuk sekolah minggu. Lucu juga itu jalan pakai sarung ya. Nah, kemana? Harusnya tiap ada event di gereja kita, seperti perkataan anak-anak muda zaman dulu katakan, aduh kok udah habis aja hari Minggu, kenapa? Ya saya pengennya hari Sabtu cepet datang, kalau bisa besok hari Sabtu, supaya balik ke gereja lagi. Karena di rumah ini ada keluargaku. Boleh saudara, saya tidak larang, tidak dipaksa, silahkan pilih. Tapi kalau kita menguatkan untuk bersepakat, ya, karena kita kalau sudah menjadi jemaat, kita mengerti visi dan misi Tuhan, ya, dan kita bisa menangkal semua ajaran sesat. Di mana engkau bergaul, saudara? Kumpulan saya bergaul di lingkungan teman-temanmu, oke.
Nilai positif apa yang kau terima dengan pergaulan dengan mereka? Adakah engkau pernah mengajak teman-temanmu di luar itu untuk datang ke gereja? Kebanyakan saya lihat engkau tidak berani mengajak mereka ke gereja. Tidak, yang ada adalah, "Oi, jam segini kumpul ya." Ya, kumpul, dia nggak ke gereja. Dia tinggalkan ibadahnya. Lebih baik itu. Apakah itu komunitas yang engkau mau tumbuh kembangkan, yang kau hidup di sana? Remaja dulu tuh sampai ke belakang penuhnya, saudara, banyak sekali. Karena ada satu anak namanya Kak Susan waktu itu, dia sangat teguh, dia orang paling pintar di kelasnya. Terus teman-temannya, gua ada ulang tahun, nggak bisa, aku ada remaja. Lama-lama orang itu tuh begitu banget sih lo, ya udah ke gereja gue, satu kelas dibawa sama dia, satu kelas. Ini kenapa banyak banget ini datang? Ini teman-teman sekelas saya, Kak. Luar biasa. Karena kecintaannya kepada Tuhan, kecintaan dan ketaatannya kepada Tuhan, dia tinggalkan itu jam-jam ulang tahun temennya, pesta kumpul apa, nggak ada itu. Saya mau ke gereja. Dia percaya betul. Begitulah karakter anak-anak muda yang dahulu, tidak seperti yang sekarang. Ya, nggak level, belum levelnya, belum sampai naikkan. Ya. Jadi nanti kalau saya ngomong sama bapaknya, siapa sih namanya, anaknya si itu, Lina, bapaknya si Butet, ya, Nenggolan. Kalau saya bilang, kaum pria kau, jangan kau bilang ada ngantar. Karena kita sudah ada di sini. Ya, kaum pria dulu rame, sekarang kosong. Itu kemana? Kenapa? Diajak yang tidak datang, nggak ada. Tugas saya cuma, yang penting saya datang. Jangan, saudara. Mari kita jadikan gereja kita ini menjadi tempat di mana kita digembleng untuk bertumbuh. Jangan lagi menjadi seperti bayi yang selalu ingin disusui, dimakan susu, tapi biarlah kita juga bertumbuh menjadi orang-orang yang siap makan makanan keras, yang sudah waktunya untuk bisa mengajar, yang sudah waktunya untuk bersaksi dan sebagainya. Karena musuh kita menginginkan supaya kita lemah, menginginkan gereja ini tidak ada kuasanya, menginginkan gereja ini tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki, misi yang Tuhan berikan kepada mereka. Enggak, asal aja, serampangan saja. Seperti tadi didoakan oleh bapaknya Joy, itu kaum muda, ingat itu doanya itu merupakan keluhan yang tidak terucapkan kepada Tuhan. Kenapa kaum muda Tuhan yang mengurus sound system, mengurus musik, nggak benar kerjanya? Itu yang saya tangkap, bukan begitu? Bapak Joy, iya, bapakmu tuh yang ngomong. Oleh sebab itu kita sudah melihat, mari kita perbaiki, karena iblis akan berusaha keras menghancurkan tiap pribadi, tiap rumah tangga dan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.